Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Awesome kids, yes I am, yes I am, yes. Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sekarang kami akan beribadah sekolah minggu, biarlah Engkau yang menyertai dan Engkau berkenan kepada ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang mari kita mengangkat lagu ini sembari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku
Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, memberkati telinga kami dan juga hati kami untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini pembacaan Alkitab kita berjudul Mujizat Tidak Pernah Berhenti, yang akan kita baca dari Nats Alkitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayatnya yang ketujuh, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan ia membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari firman ini kita tahu bahwa murid Tuhan Yesus yaitu Petrus berhasil melakukan suatu mujizat, yaitu menyembuhkan orang lumpuh sehingga orang itu bisa berjalan lagi. Nah Tuhan, adik-adik semua kita tahu kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga dan ia meninggalkan Roh Kudus ada bersama kita semua. Pada waktu itu Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan Yesus. Dengan dipenuhinya kuasa Roh Kudus, maka murid-murid Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat. Nah adik-adik, apakah mujizat masih ada sampai sekarang?
Tentu saja mujizat masih ada, karena Roh Kudus juga ada memenuhi kita semua. Jadi adik-adik semuanya, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita betul-betul percaya tentang apa yang kita doakan, maka mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan kita semua. Syaratnya adalah kita percaya dan berdoa sungguh-sungguh. Nah, jadi adik-adik semua, mujizat dari Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan. Selalu ada setiap harinya di kehidupan kita. Jadi, ketika ada mujizat yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, kita harus bersyukur sama Tuhan seperti orang lumpuh tadi. Dia berjalan kian kemari memuji-muji Allah. Begitu juga dengan kita adik-adik. Karena mujizat Tuhan Yesus sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh lupa untuk memuji-muji Allah. Dan ketika kita tahu bahwa mujizat Tuhan telah terjadi di dalam kehidupan kita juga harus sharing. Kita harus menyebarkan kebaikan Tuhan ke orang-orang di sekitar kita. Seperti itu adik-adik. Jadi, mujizat Tuhan Yesus masih terus terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus selalu bersyukur dan memuji-muji nama Tuhan setiap harinya. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung firman Tuhan. Ayat hafalan kita akan diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Adik-adik semua, firman Tuhan dan ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini bahwa mujizat-Mu masih terus terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau bersyukur dan memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di ibadah Awesome Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.